tuannya ini nih mengenal betul hamba-hambanya ini, ketiga hambanya ini tuh jadi dikenal sama tuannya dan tuannya tuh tahu hambanya ini kesanggupannya sampai berapa, limitnya tuh sampai berapa. Jadi kan kita udah tahu nih talenta yang dari Tuhan tuh apa. Kita harus bisa menggunakan talenta itu buat memuliakan namanya kembali gitu. Iya, iya. Luar biasa, karena dengan melihat apa yang tadi dilakukan Niko ya, mengolah talentanya gitu ya, dan kemudian sampai berprestasi. Karena ketika kita berprestasi, disitulah Tuhan orang melihat ada Tuhan yang menyertai kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Shalom, kita berjumpa lagi dalam acara Close to You dari PMC Ministry, sebuah acara yang membuat kita semakin hari semakin intim sama Tuhan, dan juga di dalam acara Close to You selain kita memuji dan menyembah Tuhan, kita juga akan sharing firman Tuhan secara aplikatif dan praktis. Kita akan berdoa. Bapa Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena anugerah-Mu.
kami masih boleh ada sampai hari ini. Bapak, sebentar kami akan membagikan, kami akan sharing firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati acara ini. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan mengurapi dan orang-orang yang bisa mendengarkan acara ini diberkati. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bersama dengan Nikolas Putra Hartono. Selamat pagi, Pagi, Niko. Panggilannya Niko ya? Iya, Niko. Iya. Ini luar biasa sekali Niko ya. Niko itu lahir di 5 September 2002 dan ternyata Tuhan kasih talenta yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Nah, talenta apa yang diberikan Tuhan kepada Niko, bakat ya, pekerjaan apa yang diberikan Tuhan kepada kepada Niko? Kita lihat saja tayangan berikut ini. Silakan. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Hey, hey. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Nah, Bapak Ibu, kita baru saja melihat di mana Niko mulai dari kecil Tuhan kasih talenta yang luar biasa. Nah, ini saya punya list yang panjang ya mengenai apa yang dilakukan oleh Niko, yaitu spesialisasi balon ya, bisa dikatakan demikian. Mulai dari tahun 2012 ya, mengikuti sebuah event di Singapura ya, bersama juga di Jepang ya. Kemudian seminar ya dari USA juga ya, balon seminar. Masih panjang lagi.
Bahkan di tahun 2015 rekor dunia muri ya dalam seminar balon profesional termuda sedunia ya, prestasi yang membanggakan dan luar biasa sekali. Dan bahkan terakhir sudah jadi juri juga ya, Ya. Niko ya, juri di apa ini IBAC. Ya, Ya. IBAC itu Indonesian Balloon Artist Club. Iya, mungkin bisa diceritakan ini kok bisa jadi juri ini seperti apa, Niko? Iya itu mungkin lumayan itu ya. Maksudnya buat seorang yang saya masih umurnya tuh mungkin tergolong cukup muda buat jadi juri gitu. Ya. Ya awal-awal itu kan juga kayaknya pertama kali saya juga jadi juri di perlombaan yang kontestannya tuh orang dewasa semua gitu. Jadi mungkin ada agak ngerasa ragunya atau gimana, cuman ya dijalanin aja bisa. Proses pemilihan jurinya seperti apa kok tiba-tiba Niko terpilih menjadi salah satu juri? Saya terpilih jadi salah satu juri, mungkin saya juga kurang tahu ya, cuman karena mungkin orang tuh melihat saya bikin balon di atas seperti saya tidak perlu ngelihat gambar gitu. Jadi mungkin skillnya ada yang berbeda sedikit, lebih unik lah ambilnya gitu. Oke. Ya, jadi lebih unik dari orang lain. Biasanya orang lain tuh kalau bikin suatu karya balon, dia ada di sketsa dulu atau mungkin digambar kayak direncanain gitu. Tapi kalau saya tuh biasanya cuma ngelihat gambar aja langsung saya bisa jadikan gambar itu jadi balon. Jadi lihat gambar visual langsung bisa dibalonkan gitu ya. Betul. Jadi membalonisasi istilahnya pekerjaan Niko itu ya. Nah, Niko pertanyaan yang paling basic ya. Mulai usia berapa sih Niko merasa Tuhan kasih talenta untuk menjadi pakar balon ini? Dari usianya saya suka balon dari usia 2 tahun, tapi itu baru suka. Jadi kayak masih ngumpulin balon yang bentuknya bulat, yang ada sticknya dari mall gitu. Nah di situ saya sudah mulai suka koleksi doang. Cuman mulai membuat, mengkarya, mentwisting balon sebagai balon artis itu mulai dari umur 7 tahun. 7 tahun? Ya. Oke, itu event apa yang pertama kali diikutin? Itu pertama kali saya mulai interest gitu, melihat adanya kayak keunikan dalam buat balon itu karena waktu itu saya masih kecil. Saya ingat itu lagi Natal ke mall dan dapat voucher gitu, semacam voucher, dan orang tua saya menukarkan voucher itu tuh ada pilihannya kalau nggak salah antara mak itu dapat mak atau balon karakter. Balon karakternya itu Santa, dan waktu itu saya kan umur 7 tahun memang udah suka balon kan, masih lumayan suka. Jadi yang dipilihnya tuh balon karakter Santa itu. Nah di situ saya melihat orang yang membuatnya itu tuh secara mata gitu. Jadi saya langsung lihat prosesnya tuh dibuatnya gimana. Di situ saya mulai ada rasa tertarik. Iya kayak wah unik juga nih gitu. Nah pulang dari situ saya sambil bawa karakter balonnya itu saya minta ke orang tua saya buat membeli starter kit gitu lah. Kayak ada pompa kecil biasanya di Gramedia gitu-gitu. Iya, ada betul, balon-balon panjang. Iya. Nah di situ saya mulai beli dulu tuh di situ, dan dari situ mulai latihan pelan-pelan. Cara ngiket aja dari waktu itu dari iket aja kan tangan saya waktu itu masih kecil loh. Jadi susah buat ngiket balon. Iya kan nggak mungkin setiap kali pompa harus orang tua yang ngiketin terus kan susah juga. Jadi saya harus belajar sendiri itu. Nah dari situ baru mulai balonnya makin banyak, makin beli lagi gitu. Nah dari banyak event ini ya, puluhan event atau perlombaan kompetisi yang diikutin ya oleh Niko. Ini ada nggak satu event yang menurut Niko itu paling menantang gitu, paling challenging gitu? Di event yang mana gitu? Atau pas ada project yang mana gitu yang menurut Niko paling challenging gitu? Menurut saya sih banyak sih, cuman mungkin yang paling saya inget-inget terus tuh waktu itu ada acara di sekolah gitu. Di acara sekolah tuh kayak Got Talent gitu. Jadi kayak acara yang kayak show mencari bakat gitu. Nah di situ itu saya puji Tuhan saya bisa anggapannya langsung singkat cerita langsung ke finalnya gitu. Nah di situ tuh performance-nya tuh saya bener-bener bisa dibilang lumayan terstruktur gitu. Jadi harus ada sistemnya tuh harus bener-bener pas gitu. Misalnya dari lagunya, misalkan saya bikin balon perform ada background song. Nah background songnya itu tuh harus timingnya pas dengan harus saya pas dengan bikin balon. Iya. Harus udah sampai mana, jadi tuh pressure-nya kan
nambah. Wih. Nah situ tuh itu lumayan menantang sih. Cuman puji Tuhan semuanya pas dan bisa performance-nya berjalan dengan lancar dan bisa akhirnya memenangkan juga itu. Oh, itu di event yang mana itu? Itu Niko. Yang di tahun berapa itu? Kalau nggak salah 2018 ya, mungkin 2018. Ini ya Ada. winner for ya UPHC Got Talent. Got Talent. Oh Nah, iya iya. itu Waduh, luar menantang biasa. itu. Iya. Nah, saya lihat tadi juga di tayangan 3 menitnya ketemu juga sama Cak Lontong gitu ya. Itu gimana kok bisa ketemu sama Cak Lontong itu ya? Ya itu sih mungkin diundang dan mungkin dari itu sih dari mulut ke mulut aja gitu orang ngelihat saya dan mungkin talentanya cukup menarik gitu kan, anti mainstream, jadi ya mungkin jadi diundang aja sih ke acaranya Calontok gitu. Dan itu juga lumayan berkesan menurut saya karena saya pas itu tuh pas sebelumnya juga saya udah tahu itu Calontok tuh siapa gitu dan jadi ya lumayan berkesan menurut saya. Berkesan ya. Iya. Nah hari ini Niko memang kita akan bicara mengenai talenta ya, dan apa yang Tuhan sudah kerjakan di Niko luar biasa sekali, dan Niko dengan penuh tanggung jawab dan disiplin tentu saja kemudian mengembangkan talenta itu gitu. Nah kalau kita bicara firman Tuhan di talenta itu kan ada di Matius 25 ayat 15 ya. Mungkin Niko mau sharing kepada kita semua mengenai Matius 25 ayat 15. Silakan. Ya. Jadi sebenarnya saya mengambil bacaan ini dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Oke. Ya, itu mengenai perumpamaan tentang talenta. Namun dari 14 sampai 30 ini satu ayat yang menarik perhatian saya itu yang di ayat 15 ini. Nah, saya bacakan. Ya, silakan. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah dari ayat ini kalimat atau kata-kata yang menarik perhatian saya ini ada beberapa nih. Seperti dari kalimat masing-masing menurut kesanggupannya. Dari sini saya belajar dan disadarkan tuh kalau tuannya ini nih mengenal betul hamba-hambanya ini, ketiga hambanya ini tuh jadi dikenal sama tuannya, dan tuannya tuh tahu hambanya ini kesanggupannya sampai berapa, limitnya tuh sampai berapa. Jadi kan mereka ada tiga hamba ini nggak dikasih mungkin 2 atau 5. Iya, betul, menarik. Jadi kan ada yang 5, 2 dan 1. Jadi masing-masing secara individu tuh ada beda-beda gitu limitnya. Lalu saya juga belajar dari kata-kata lalu ia berangkat. Saya entah kenapa saya disadari itu kalau misalnya dari kata-kata lalu ia berangkat ini, tuannya itu tuh memberikan tanggung jawab bagi hambanya untuk mengatur atau mengurus talentanya ini. Jadi tanggung jawab buat hambanya ini gimana nih, masing-masing ada yang mungkin akan dikembangkan atau mungkin ada yang males-malesan atau gimana, itu udah masuk tanggung jawab dari hamba-hambanya. Seperti itu sih. Lalu saya juga belajar di sini juga saya disadarkan orang tuh sebenarnya semua orang memiliki talenta. Nah itu nggak mungkin ada orang yang nggak punya talenta. Yang nggak punya talenta. Iya, cuman di saat itu orang itu belum menyadari itu talenta dia tuh apa gitu, masih belum ketemu gitu. Tapi menarik tadi, saya juga baru dapat rema yang tadi disaringkan oleh Niko ya, bahwa kata-kata masing-masing menurut kesanggupannya. Dan tadi Niko juga menyinggung, iya Tuhan nggak ngasih semua 5, Tuhan nggak ngasih 2 atau semua 2, ya, tapi dikasih yang berbeda-beda, dan Tuhan tahu kamu sanggupnya 5, kamu sanggupnya 1, sanggupnya 2 gitu ya. Iya. Artinya itu ketika Tuhan ngasih talenta, Tuhan tuh sudah tahu kemampuan kita, begitu ya Niko ya? Iya, jadi kayak Tuhan tuh udah mengenali kita, bahkan kayak sebelum kita ada gitu Tuhan udah tahu gitu. Kamu kesini, kamu kesini gitu. Udah dikasih job desk-nya masing-masing gitu Iya. mungkin. Nah kalau begitu berarti tinggal pertanyaannya kitanya dong yang dapat talentanya. Nah iya. Nah seperti apa tuh? Pertanyaannya kitanya mau mengolahnya itu bagaimana? Ini juga mungkin salah satu poin yang saya belajar juga dari perumpamaan ini tuh, kalau kita tuh dikasih tanggung jawab dan bagaimana kita mau mengolahnya, itu antara kita mau mengolahnya dipertajam gitu talentanya jadi makin jago, makin bagus,
atau kita malas-malesan gitu. Kita udah tahu mungkin kita udah punya talenta ini, cuman kayak kita masih males-malesan, kayak udahlah nggak diasah lagi gitu. Nah itu kan tanggung jawab kita. Selain itu juga saya belajar kalau mungkin kita udah tahu nih talenta yang dari Tuhan tuh apa. Kita harus bisa menggunakan talenta itu buat memuliakan namanya kembali gitu. Iya, iya. Luar biasa, karena dengan melihat apa yang tadi dilakukan Niko ya, mengolah talentanya gitu, ya, dan kemudian sampai berprestasi. Karena ketika kita berprestasi, disitulah Tuhan orang melihat ada Tuhan yang menyertai kita, begitu ya. Nah, Niko, ini pertanyaan balik lagi nih. Ketika Niko menunjukkan interest ya untuk sebagai, nggak tahu saya menyebutnya sebagai pakar balon gitu, dan menyampaikan kepada orang tua, papa, mama saya kepingin menekuni ini gitu. Itu respon papa mama seperti apa? Karena kan biasanya kan orang tua, oh saya kepingin anak saya jadi pengusaha, jadi direktur, ini kok kamu jadi orang suka balon sih, ini agak aneh gitu. Gimana respon papa mama waktu itu? Nah ya respon papa mama, saya bersyukur banget juga sih di sini karena mama papa support penuh dua-duanya. Jadi dari awal aku bikin balon kan itu yang tadi saya sudah sebutkan, juga saya belajar ngiket tuh, dari susah banget, dari belajar ngiket aja deh, jangan dari twistingnya, dari ngiket balonnya aja kan itu udah susah banget. Nah dari situ reaksi papa mama tuh juga benar-benar support banget, sampai mereka tuh mau membantu aku sampai benar-benar saya bisa ngiket balon sendiri gitu. Padahal itu saya masih awal-awal, jadi intinya tuh papa mama juga nggak ngeremehin sama sekali gitu. Ya malah tetap nge-support banget. Nah bahkan sampai sekarang juga support banget, bahkan ya saya nggak mungkin bisa kayak gini gitu kalau misalnya orang tua. Jadi dukungan orang tua gitu juga luar biasa ya. Jadi sekarang yang jadi manajer Niko siapa? Papa atau mama? Kalau ada project gitu lewat siapa? Ya papa mama masih support. Oh papa mama ya. Support, jadi nanti dipotong pajak oleh papa mama gitu ya kalau ada project gitu ya. Nah, Niko untuk dalam waktu kedepannya seperti apa? Mungkin ada mimpi ya, atau ada keinginan ya yang lebih besar lagi gitu. Seperti apa? Ya untuk kedepannya sih saya mau terus mengasah, tentunya tetap mengasah terus, karena saya percaya kalau kita tuh sebagai individu harus lifetime learner juga kan, nggak boleh stop berhenti belajar dalam bidang apapun. Jadi ya tentunya dalam bidang saya ini sebagai balon artis ini juga mau jadi hobi atau mungkin kedepannya bisa jadi pekerjaan, saya tetap bakal mengasah terus. Nah selain itu juga selain buat kepentingan diri saya sendiri juga saya mau menggunakan lagi-lagi talenta saya ini buat memuliakan nama Tuhan juga, dengan cara mungkin saya bisa pelayanan. Nah mungkin orang juga mikirnya pelayanan ini harus di gereja terus nih. Ya itu nggak salah sih, tapi kan nggak harus di gereja terus. Betul. Seperti saya misalnya contoh dalam balloon twisting ini, saya bisa menggunakan talenta saya ini tuh di luar gereja seperti di panti jompo. Saya itu juga pernah, lalu di panti asuhan juga pernah. Ya, saya lihat tadi juga. Nah ya di situ saya bisa selain menghibur anak-anak juga, saya bisa menceritakan firman. Kayak menceritakan firman melalui balon ini, biar terkhususnya buat anak-anak itu lebih menyangkut gitu. Jadi something unik yang mereka mungkin bisa inget, bahkan dari kecil bisa, bahkan nanti pas sudah besar tuh mereka bisa inget gitu. Kalau firman ini tuh pertama kali dia kenal diceritakan tuh menggunakan balon gitu. Diceritakan oleh tukang balon itu ya. Iya. Luar biasa Niko. Tapi benar sekali bahwa pelayanan bukan hanya di gereja, tapi melalui talenta yang Tuhan kasih. Kemudian tadi Niko sudah bisa memberkati ya, baik di panti jompo ya, di panti asuhan, dan melalui ketika merangkai balon sambil menyampaikan firman Tuhan. Kalau tadi ada kompetisi yang ada musiknya, lagunya sampai balon selesai, nah berarti kamu bisa khotbah sambil merangkai balon, khotbah selesai balon jadi. Nah, bisa juga gitu ya? Bisa, itu bisa. Iya. Harus. Iya, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari seorang Nikolas, ya, luar biasa sekali. Tuhan kasih talenta dan dia tidak menyia-nyiakannya. Dia terus mengasah, dia terus mengembangkannya. Demikianlah seharusnya kita. Niko, boleh berdoa untuk kita semua? Boleh. Ya. Sebelum saya tutup, silakan.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami ingin berterima kasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu pada hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan pada kami untuk menjalani episode Close to You pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga telah diingatkan dan diajarkan kembali bahwa Engkau telah memberikan kami masing-masing talenta sesuai dengan kemampuan kami dan kesanggupannya kami. Kami diingatkan kembali juga bahwa Engkau sangat mengenal kami dan Engkau mengerti bagaimana limit atau kemampuan kami masing-masing secara individu. Lalu ampuni kami Tuhan apabila kami belum menggunakan talenta yang Engkau berikan pada kami secara maksimal atau belum menggunakan talenta tersebut untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sadarkan kami terus Tuhan untuk agar kami ingin menggunakan talenta kami untuk memuliakan nama-Mu terus serta terus mengasahnya dan akhirnya juga bisa menjadi berkat bagi orang lain dan bisa membawa orang lain hanya padamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Amin. Amin. Saya akan tutup dengan satu ayat di Matius ini, Bapak Ibu Saudara, di Matius 25 ini, di ayat yang ke-29, dikatakan demikian, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ketika kita punya talenta, kita mengembangkannya, Tuhan akan terus tambahkan. Selamat mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai jumpa lagi di acara Close to You. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, sampai memutih rambutku.
Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu.